Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Muhammad Ainur Hanif, NPM 2214231084, mahasiswa Universitas Lampung, Fakultas Pertanian, jurusan Teknologi Hasil Pertanian dan Prodi Teknologi Industri Pertanian. Di dalam video ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang perulangan. Sebelumnya di sini ada yang sudah tahu belum sih apa arti perulangan itu? Ya benar, perulangan adalah mengulang suatu hal, yaitu berupa tindakan melakukannya kembali secara berulang-ulang. Namun di sini kita akan membahas perulangan itu di dalam bahasa pemrograman C++. Ada yang sudah tahu apa arti dari perulangan dalam bahasa pemrograman C++ ini? Yang berarti suatu proses menjalankan statement di dalam blok secara berulang-ulang sampai di mana ada kondisi yang membuat si proses itu berhenti. Jadi jika tidak ada kondisi yang membuat proses itu berhenti, pengulangan itu akan terus berlangsung sampai di mana ada titik yang membuat proses itu berhenti. Di sini perulangan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada while, ada while, yang kedua ada for, dan yang ketiga ada do while. Di sini saya akan membahas tentang materi perulangan while. Mengapa? Menurut saya perulangan ini adalah perulangan yang tidak pasti. Oleh karena itu saya akan membahas karena menarik dan perlu dibahas dalam video ini. Sebelumnya saya akan memberikan sedikit atau menge-share sedikit video yang sudah saya tonton yang berkaitan tentang perulangan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita tonton. Contoh dengan sudukutnya. While kuota ada, saya akan nonton drama Korea. Nah, di sini while ini dia digunakan untuk mengulang nonton drama Korea. Sampai kapan? Diulang sebanyak apa? Sampai kondisi kuota ada ini tidak terpenuhi lagi. Sampai kuotanya menjadi tidak ada, alias kondisinya menjadi false. While kuota ada, selama true di sini kuotanya masih ada, dia akan nonton drama Korea. Tapi ketika kuota tidak ada, alias kondisi kuota ada ini menjadi false, salah. Nah, maka dia akan men-skip atau keluar dari looping atau perulangan ini. Jadi ini merupakan salah satu contoh perulangan while dari jurnal staf UNY. Pada bagian atas yaitu include extreme.h dan include conio.h itu merupakan header dari sebuah program yang wajib ditulis. Jika tidak ada header maka program tidak akan bisa berjalan. Kemudian lanjut ke voidmain. Voidmain merupakan tipe data yang digunakan untuk sebuah program tertentu. Kemudian ada kondisi. Kondisi di sini i sama dengan 0. Mula-mula i diisi dengan 0. Maka mulainya program dimulai dari angka 0. Kemudian kondisi akhir atau batas penentu yaitu while i lebih kecil dari 10. Jadi pada program ini jika i lebih kecil dari 10, maka program tersebut akan terus berjalan dan berlangsung. Namun sebaliknya, jika i lebih besar dari 10 atau 11, 12 itu program tersebut akan otomatis berhenti dan tidak bisa berjalan kembali. Karena prinsip dari perulangan while itu sendiri merupakan mengulang suatu statement selama kondisi syarat yang diberikan bernilai benar. Jadi apabila kondisi bernilai salah, maka statement atau perintah proses yang dideklarasikan di dalam perulangan while tidak akan diulang atau akan berhenti saat itu juga. Nah, pada video sebelumnya kan kita sudah belajar loh apa mengenai arti dari perulangan, kemudian contoh perulangan dari while dalam kehidupan sehari-hari, terus apa itu perulangan while, kemudian ada contoh pembuatan perulangan dalam program C++ dan prinsip pembuatan perulangan while. Lalu yang kita pertanyakan, apa ada sih kekurangan dan kelebihan dari
perulangan while itu? Nah, tentunya mesti ada ya. Namun di sini kita belum tahu kalau kita belum belajar. Jadi kelebihan dan kekurangan dari perulangan while itu ada beberapa. Yang pertama ada kelebihannya ya. Yang pertama, perulangan while memungkinkan kita untuk mengulang sejumlah kode berdasarkan kondisi yang kompleks dan bervariasi. Yang kedua, dengan perulangan while ini kita dapat mengulang sejumlah kode tanpa batas. Artinya kita bisa mengulang perulangan ini semau kita asal kondisi tersebut bernilai benar. Jika kondisi bernilai salah, maka perulangan akan berhenti dan tidak jadi bernilai tanpa batas ya. Kemudian yang ketiga ada kita dapat mengubah nilai variabel yang digunakan sebagai kondisi perulangan di dalam blok kode. Kemudian lanjutan ada selain kelebihan, perulangan while ini ada kekurangan. Yang pertama, salah satu kelemahan perulangan while adalah potensi terjadi perulangan tak terbatas. Ini bisa terjadi jika kondisi tak pernah bernilai salah, false, atau dalam artian kondisi tersebut bernilai benar semua. Yang kedua, dibandingkan dengan perulangan lain seperti for atau perulangan sebelumnya, perulangan while cenderung memerlukan pemahaman logika yang lebih tinggi. Dalam artian, kode-kode yang digunakan ini lebih rumit dan membutuhkan pemahaman yang lebih teliti lah. Kemudian yang ketiga, karena perulangan while hanya bergantung pada kondisi boolean, jika kondisi yang diberikan tidak benar, maka program otomatis tidak berjalan. Atau artinya jika di compile itu ada error. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you for your